Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Fishing mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, dan buat kawan-kawan saudara seiman, saudaraku yang muslim yang merayakan atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diberi kesehatan supaya bisa melewati sampai di akhir hari puncaknya nanti di hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kembali ikan guys, dunia channel penuh drama ya. Jadi belakangan ini banyak sekali ribut-ribut mengenai ikan ya, dari macam-macam, ada kasus pribadi sampai dengan sangat di kontes ya. Ya inilah dinamikanya. Jadi inilah naik turunnya fluktuasi dari kondisi dunia ikan ini, dunia ikan cana. Tapi lupakanlah sementara ini, nanti saya akan bahas itu, saya akan colek masalah itu, saya akan komentari, tapi mungkin di minggu depan kali ya. Sekarang kita fokus ke treatment saja ya. Kalian kawan-kawan yang baru-baru tuh nggak usah ikut-ikut ribut masalah dunia adu ego, adu arogansi dari beberapa pihak yang pemain lama dari ikan ini. Justru para senior kebanyakan ya yang bersitegang sesama mereka, dan yang baru-baru ini nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa ya, ikut terprovokasi. Makanya jangan ikut-ikutan, dah kita fokus ke ikan saja ya, untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati sendiri. Tidak usah ribut-ribut orang mau ngomong apa, ikut aja, silahkan. Kita fokus ke ikan kita saja. Kali ini saya akan menjawab mengenai hal yang sering kali ditanyakan berulang-ulang dari pemain lama sampai pemain baru, yaitu bar ikan. Oh, gimana cara menebalkan barnya? Bagaimana cara membuat barnya sampai full dari perut sampai ke atas? Terus bagaimana mengembalikan warna bar yang luntur, hilang? Banyak sekali ya, ini kita bahas kali ini, oke? Penuh drama. Shut up and sit down. Bar. Nah, ini adalah bagian dari ikan atau visual ikan yang merupakan garis pada tubuh ikan, yang mana bentuknya itu bermacam-macam ya. Ada yang sudut seperti sudut, ada juga yang seperti garis biasa, dan juga ada seperti cembungan ya, seperti garis cembung. Nah, berbagai macam bentuknya itu. Ada juga yang putus-putus atau pecah. Nah, itu merupakan bagian dari bentuk bar itu sendiri. Kadang-kadang merupakan identifikasi atau ciri khas dari suatu lokaliti daerah asalnya ya. Bar adalah hal yang sama sebenarnya seperti bunga dan warna yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu dari sisik badan ikan. Hanya saja kita mengidentifikasikannya berbeda-beda ya, seolah-olah berbeda gitu ya, maksudnya begitu. Dengan mengidentifikasi bunga saja atau warna ikan saja, dan sekarang mengenai barnya saja. Padahal itu ada satu kesatuan, sama badannya, dari sumbernya dari sisik badan ikan itu sendiri. Cuman kandungan warnanya yang berbeda-beda. Nah, dulunya bar ini merupakan salah satu referensi ya, untuk mengidentifikasi lokaliti ikan. Bahkan bar ini itu baru-baru saja sekitar 2018 ke atas namanya jadi bar. Dulunya namanya itu bukan bar, tapi namanya balak. Jadi kita mengidentifikasi ikan dulunya ya, yang cukup populer waktu itu yang baru muncul adalah red sampit dan red sentarum. Nah, kita menyebutnya untuk red sampit itu balaknya balak 4, balak 5. Jadi hanya 4 dan 5 saja barnya. Terus kalau untuk sentarum itu kan balaknya bisa banyak ya, bisa sampai 7, 8, bahkan 9, bahkan lebih.
Karena itulah perbedaannya. Jadi ciri-cirinya waktu itu hanya sebatas red sampit dan red sentarum. Lalu muncul yang lain-lain, akhirnya berkembang sesuai waktu dan masanya, yaitu masa eksploitasinya, menjadikan sebuah identifikasi berdasarkan bar itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ya. Untuk saat ini itu sudah tidak relevan. Dari Kalbar sendiri, dari Ponti itu sudah mulai banyak, tidak hanya Sentarum, ada muncul Semerantau dan lain-lain. Terus dari Kalteng sendiri itu sudah Sampit banyak ya, Pangkalambun, Seruyan. Terus yang lain-lainnya Barito, Kapuas, banyaklah Katingan. Akhirnya ini tidak relevan lagi untuk mengidentifikasi sebuah lokality asal muasal ikan tersebut. Nah, sekarang ini hanya dijadikan sebuah tren untuk melengkapi kesempurnaan ikan, yaitu bunga, warna, dan bar. Jadi 3 hal ya untuk melengkapi visual dari ikan tersebut. Nah, dari bentuk bar ini itu dikenal banyak, ada 3 ya. Biasanya ada 3 dari para hobis yang suka mengidentifikasi bar ini. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah bar yang simetris. Yang kedua adalah bar yang pecah. Dan yang ketiga adalah bar yang non simetris. Tapi kebanyakan untuk diketahui, seiring pertumbuhan ikan, bar ini sebenarnya bermutasi ya. Dari yang tadinya pecah bisa saja menjadi solid. Walaupun awalnya tuh dari baby, misalnya under 10 cm itu pecah. Tapi nanti dia 10, 15, 20, 25 dia menyatu jadi solid. Nah, kadang-kadang inilah kalau buat penggemar ikan ini yang menilai kecantikan berdasarkan bar, kadang-kadang terkecoh di situ ya, karena bar ini juga mengalami mutasi, perubahan bentuk seiring waktu pertumbuhan dari ikan. Kenapa? Karena terbukti sampai sekarang kalau ikan dewasa yang tangkapan dari alam tuh ya, hampir saya jujur tidak pernah melihat ikan dewasa yang dari alam yang barnya pecah. Pasti solid semua. Cukup lama saya mengamati bar ini ya, tidak pernah saya menemukan bar pecah untuk ikan dewasa. Atau mungkin saya yang tidak pernah menemui, atau jujur memang tidak pernah saya menemui bar yang pecah gitu ya. Artinya kalau berdasar pengamatan ini, saya kira bar pecah itu hanya di baby, ukuran size baby. Proses dia menuju remaja dan dewasa itu akan menyatu jadi solid. Jadi ada perubahan bentuk ya, bermutasi. Saya pikir begitu. Selanjutnya kita bahas mengenai bar berdasarkan kesamaannya dengan bunga dan warna. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya warna sisik ikan itu dipengaruhi oleh sel kromatofor yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Di antaranya sumber makanan atau klorofil. Yang untuk warna diutamakan beta karotin dan astaxanthin. Terus kondisi biologis, yaitu kesehatan ikan, insting, emosional, dan mentalitas. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah stimulus lingkungan, yaitu pH air, warna air, suhu air, dan cahaya. Ini utamakan di sini adalah warna air dan background ya. Ada tambahan kan di sini nanti background, yaitu sangat mempengaruhi dari bar. Untuk lebih ringkasnya, bar sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama seperti bunga pada ikan. Yang sangat membantu untuk bar adalah warna background dan kualitas air, terutama pH rendah dan warna air ya, warna merah ya, misalkan daun ketapang atau menggunakan secang dan daun pisang, serta asupan gizi yang seimbang. Jadi jangan heran ya kalau yang namanya airnya putih bening, ikan kalau di situ dalam waktu yang cukup lama, katakanlah 6 bulan sampai 1 tahun, pasti ada penurunan warna, sehingga warna tersebut untuk warna hitamnya itu akan menurun, akan didominasi warna yang lain. Jadi pada dasarnya bar sama dengan treatment bunga dan warna, karena berasal dari sisik yang sama pada ikan. Pendekatan terbaik yang memungkinkan adalah polanya sama seperti treatment bunga ya, karena sama-sama memerlukan asupan yang mengandung melanin yang tinggi, unsur hitam ya. Kandungan makanan yang banyak mengandung unsur berwarna hitam atau pigmen hitam atau coklat kehitaman dibantu dengan background hitam atau substrat berwarna hitam. Warna air
yang merah-merah semu itu juga bagus. Jadi kawan-kawan bisa mencoba banyak hal ya mengenai ini. Pada dasarnya sama atau mirip dengan treatment bunga karena memerlukan zat melanin yang cukup tinggi. Nah, untuk kawan-kawan yang baru mengenal apa itu melanin, akstantin, klorofil, beta karotin dan lain-lain, kalian bisa cek video-video sebelumnya mengenai bunga dan warna ya, treatment warna dan treatment bunga di channel ini ya. Saya tidak akan menjelaskan dua kali karena cukup panjang itu. Kalian bisa tonton ulang nanti di situ di videonya. Oke, untuk bar sudah cukup jelas, yaitu sama seperti bunga sebenarnya karena dia bagian sama seperti bunga dan warna karena dia satu kesatuan, satu bagian yang sama dari sisik ikan. Nah, cuman karena kita yang mengidentifikasinya seolah-olah berbeda ya, ada warna, treatment warna khusus warna, treatment bunga khusus bunga, dan ini sekarang bar, seolah-olah berbeda padahal itu satu kesatuan, sama, dan zat yang dibutuhkan pun sama seperti pembentukan bunga, yaitu melanin yang tinggi. Zat makanan yang mengandung pigmen berwarna hitam, melanin ya, bukan melamin. Yang pertama itu salah tuh. Saya salah editorial, salah ketik. Jadi itu sebenarnya melanin. Oke. Sudah cukup jelas, itu saja yang bisa saya berikan untuk kawan-kawan sementara ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang saya sebutkan atau saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.